Ya Rasulullah, aku kalau sholat itu sering pikiranku keluar. Kata Ali, tidak sah sholatmu. Kata Rasulullah, kalau bisa kau sholat khusyuk 2 rakaat Ali, aku berikan sorban yang kupakai ini untukmu. Wudu Ali, sholat dia 2 rakaat. Setelah 2 rakaat minta maaf dia sama Rasulullah. Betul kata engkau ya Rasulullah, susah untuk khusyuk. Pas rakaat pertama tadi aku masih khusyuk. Pas rakaat yang kedua terbayang aku sorban yang kau pakai ini sudah buruk. Yang bagus tuh yang di rumah. Nah, itulah. Berarti apa? Yang mempengaruhi kita tuh sebetulnya efek duniawi. Nah, jadi itu yang harus kita hindarkan. Lanjutkan dengan tanya jawab. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau kami sudah mempersiapkan juga beberapa pertanyaan untuk Ustaz. Yaitu pertanyaan pertama, bagaimana cara melunakkan hati yang susah sekali untuk meresapi ibadah? Gitu. Baik, ini pertanyaan bagus Bapak Ibu. Rasulullah mengatakan, jika ingin sholatmu tidak terganggu oleh iblis, maka perlambat sholatmu. Nah, selama ini itu Pak, kalau kita sholat berjamaah memang itu dituntut untuk diringankan. Tapi kalau ketika kita sholat sendiri, usahakan jangan memburu jumlah rakaat. Usahakan bertenang. Nah, kemudian Bu, yang membuat kurang sejuknya kita sholat itu terlalu banyak pemikiran yang masuk ke dalam otak kita ini. Makanya dianjurkan jauh sebelum masuk waktu sholat sudah bersiap-siap. Makanya Pak, level yang paling tinggi dalam sholat berjamaah itu jauh sebelum masuk waktu sholat sudah hadir di masjid. Jadi kalau kita lihat di Masjid Nabawi itu Pak, rata-rata yang dapat saf pertama itu pasti itu aja orangnya Pak. Nah, jadi mereka mengutamakan lebih dulu untuk sampai ke masjid. Kalau kita sudah cerita duit masuk Pak, masuk kita ke masjid Pak, itu udah payah Pak. Ada orang Bu ya sedang takbiratul ihram ojek online masuk apa Pak? Masuk orang mesan tidak jadi sembahyang Pak. Itulah dahsyatnya Pak ya. Kemudian yang kedua, tidak ada orang yang bisa sholat khusyuk sempurna itu Pak. Jadi pernah Ali bin Abi Thalib sedang duduk sama Rasulullah, datang orang bertanya, ya Rasulullah, aku kalau sholat itu sering pikiranku keluar. Kata Ali, tidak sah sholatmu. Kata Rasulullah, kalau bisa kau sholat khusyuk 2 rakaat Ali, aku berikan sorban yang kupakai ini untukmu. Wudu Ali, sholat dia 2 rakaat. Setelah 2 rakaat minta maaf dia sama Rasulullah. Betul kata engkau ya Rasulullah, susah untuk khusyuk. Pas rakaat pertama tadi aku masih khusyuk. Pas rakaat yang kedua terbayang aku sorban yang kau pakai ini sudah buruk. Yang bagus tuh yang di rumah. Nah, itulah. Berarti apa? Yang mempengaruhi kita tuh sebetulnya efek duniawi. Nah, jadi itu yang harus kita hindarkan. Mungkin itu. Pertanyaan berikutnya, kalau memang bersedekah itu bisa melembutkan hati, mengapa ada orang yang bersedekah tapi akhlaknya masih temperamen, kadang suka membahas-bahas juga sedekah. Ya, jadi kita ini Bu, sudah dikatakan tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi ini innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Sementara kita banyak nih ilmu agama, ibadah sudah bisa. Maka dibilang para ulama Bu, untuk nuntut ilmu agama ini 2 tahun selesai. Tapi kalau adab dan akhlak itu Pak, belasan tahun belum tentu bisa. Jadi orang-orang yang sudah rajin bersedekah, kenapa tidak melembutkan hatinya? Banyak faktor. Sumber uang yang dia dapat, satu. Kadang kan orang banyak Pak ya, penting dapat kita duit aneh-aneh itu rajin aja sedekah.
Yang kedua, karena memang tabiat dia tuh sombong, Pak. Jadi selalu menjengkal orang dengan uang. Dulu ada, Bu ya, dermawan di masjid. Jadi anak dia ini jatuh cinta sama imam masjid, dia tidak setuju. Disampaikannya lah ke pengurus masjid, berhentikan imam tuh, kalau enggak aku enggak mau nyumbang lagi. Itu memang ada orang yang macam itu tuh, Pak. Rajin sedekah, temperamen. Yang pertama dia sangat ingin dipuji itu orang, dan itu berulang-ulang, dan itu biasa karakter, Pak. Karakter orang kalau memang dia sombong, Bu, itu makin banyak dia sedekah, makin jauh dia dari Allah, Pak, karena tidak akan melembutkan jiwanya. Sumber uang yang dia dapat, kemudian memang karakter dia memang seperti itu. Jadi untuk orang-orang seperti ini, itulah yang terjadi waktu di daerah mana tuh, Bu. Dibalikkan orang, apa yang disumbang dia ke masjid itu, Pak, karpet ditarik orang ke rumah balik, mimbar diangkat orang. Nah itulah kalau memang orang yang sombong. Jadi walaupun dia banyak sedekah, sama dengan orang sholat, Bu. Sholat tidak mengubah kita, bukan membuat kita dekat kepada Allah, tapi makin jauh. Jadi itulah yang harus dituntut oleh orang-orang yang sudah banyak bersedekah. Kenapa tidak lembut hatinya, kenapa tidak temperamen? Banyak faktor yang bisa membuat dia menjadi seperti itu. Kalau saya lebih memilih karena karakternya memang sombong. Kalau orang karakter sombong tuh memang susah, Pak. Apa aja yang dia beri ya, kalau enggak itu nanti diungkit-ungkitnya balik. Kalau enggak aku yang ngasih itu dulu tuh, menangis pengurus ke rumah aku, itu memang ada, Pak. Mungkin itu. Udah cukup? Satu lagi. Apakah ada kaitan ilmu agama dengan akhlak dan kelembutan hati? Karena ada orang yang tinggi ilmunya dan jadi tokoh, mungkin di tokoh masyarakat, tapi kadang perilakunya tak mencerminkan gelar dan ilmunya. Ya, memang ada, Bu. Waktu itu ada ustadz, dia cerita tentang rumah tangga Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bersama istri mesra, baik. Tapi masjid itu bertiang, Pak. Ada saya nampak bapak tuh di balik tiang tuh ketawa dia, Pak. Padahal ustadz itu tidak menceritakan hal yang lucu. Habis ustadz itu ceramah, saya tanya sama bapak tuh, Pak, ngapa bapak ketawa tadi, Pak? Ustadz itu tetangga saya tuh, ustadz pemukul sama istri itu katanya. Tapi dia cerita di ceramah, Pak, bagaimana Rasulullah berumah tangga, baik, mesra. Memang ada, Pak, seperti itu. Dia rajin, apa namanya nih, dia dianggap tokoh, sementara kelakuannya tidak mencerminkan. Ini faktornya, Pak, banyak disebabkan karena sudah merasa banyak ilmu, akhirnya lupa untuk memperbaiki diri. Makanya kita orang Islam nih, Pak, kalau ingin kita maju, Pak, dengarkan orang-orang yang memusuhi kita, karena dia 24 jam tidak tidur mikirkan kita, Pak. Disitulah kita tahu, Bu, apa-apa keburukan kita nih. Ini kadang-kadang masyarakat nih, Bu, ya suka memuji-muji terus saja tuh, Pak, tidak mau terus terang. Coba kita terus terang, pasti berubah orang, Bu. Ini selama ini menurut Bapak macam mana sifat saya? Bagus, Pak Haji. Pokoknya Pak Haji ini udah bagus, jadi bagus terus, Pak, tidak ada yang mematahkan dia. Kalau kita tuh, Bu, ya usahakan jangan sampai orang kalau kita benarkan dia tersesat, enggak jadinya. Harusnya masyarakat seperti itu. Cuman memang di masyarakat kita ini suka tergigit lidah, Pak. Kalau udah banyak orang ngasih itu agak payah dia ngomong tuh. Bahkan, Bu, kalau orang kaya terkentut sedang makan, Pak, itu enggak ada yang komplain satu. Maaf Pak, Bapak terkentut saya. Enggak apa-apa Pak Haji. Bagus tuh Pak Haji. Di rumah sakit aja nunggu kentut baru boleh minum tuh Pak Haji kalau orang habis operasi. Itulah masyarakat kita. Jadi kalau orang-orang yang seperti itu, Bu, harus ada orang yang mematahkan dia, Pak. Bapak jangan ngomong ya, Pak. Sedangkan hidup Bapak harus ada yang seperti itu, Pak. Kalau didiamkan aja, nanti dia tidak akan pernah tahu bahwa dia sifatnya buruk. Mungkin itu kan. Baik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.